Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Ayu Sarah Hasim dari kelas 10-6 absen 4. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi sosiologi, yaitu tentang gejala sosial. Jadi di video kali ini kita akan membahas, yaitu yang pertama pengertian gejala sosial, yang kedua karakteristik gejala sosial, yang ketiga macam-macam gejala sosial, yang keempat contoh gejala sosial, yang kelima faktor penyebab gejala sosial, dan yang terakhir yang keenam yaitu dampak gejala sosial. Yang pertama, pengertian gejala sosial. Gejala sosial merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Gejala sosial yang muncul itu mencakup gejala ekonomi, budaya, politik, dan moral. Gejala sosial sendiri sangat berkaitan erat dengan yang namanya norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Biasanya, peristiwa yang muncul berkaitan dengan pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat setempat. Peristiwa sosial bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu perorangan maupun kelompok, dan disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tuntutan ekonomi, pergesekan budaya, hingga politik juga bisa muncul sebagai penyebab terjadinya sebuah gejala sosial. Yang kedua, karakteristik gejala sosial. Yang pertama, sangat kompleks atau rumit. Gejala sosial dikatakan kompleks atau rumit karena di dalamnya itu terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan agama. Yang kedua, beraneka ragam. Gejala sosial memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing. Misalnya, gejala sosial akibat problem ekonomi tidak dapat disamakan dengan gejala sosial akibat masalah agama, budaya, ataupun politik, meskipun terdapat hubungan antara berbagai gejala tersebut. Yang ketiga, tidak bersifat umum atau universal. Gejala sosial tidak bersifat universal atau umum karena hanya dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Oleh karena itu, gejala sosial yang muncul di wilayah tertentu belum tentu sama dengan gejala sosial yang muncul di wilayah lainnya. Yang keempat, dinamis dan tidak mudah dimengerti. Karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah atau dinamis. Akibatnya, peristiwa dan gejala sosial yang timbul pun menjadi cepat berubah. Seperti misalnya, pergantian model pakaian yang terus berganti setiap tahunnya. Yang kelima, bersifat kualitatif. Gejala sosial bersifat kualitatif artinya adalah gejala sosial yang memperhatikan situasi yang ada di sekelilingnya, baik tradisi, kebiasaan, normal yang berlaku, serta kondisi individu yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya yang terakhir keenam, yaitu sulit diprediksi. Gejala sosial cenderung sulit untuk diprediksi karena sifatnya yang kompleks, abstrak, dinamis, dan kontekstual. Namun, meskipun begitu, gejala sosial tetap dapat diatasi dengan adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Gejala sosial juga dapat dikendalikan, salah satunya yaitu menggunakan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, macam-macam gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial akibat ekonomi. Gejala sosial yang pertama adalah gejala sosial yang muncul karena masalah ekonomi di masyarakat. Bisa dibandingkan dengan gejala sosial lainnya. Gejala sosial akibat ekonomi adalah gejala sosial yang sering muncul sekaligus menjadi gejala sosial yang paling besar efeknya bagi masyarakat di Indonesia. Masalah ekonomi yang muncul sendiri bisa bermacam-macam, mulai dari harga barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi, hingga barang kebutuhan yang sulit didapatkan karena stok yang terbatas. Selain harga barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi, masalah ekonomi lain yang terjadi adalah angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang merangkak naik setiap tahunnya. Yang kedua, gejala sosial akibat politik. Bukan hanya ekonomi saja, gejala sosial juga bisa disebabkan oleh masalah politik. Sesuai dengan namanya, gejala sosial ini muncul di ruang lingkup politik dan pemerintahan.
entah itu pemerintahan pusat maupun daerah. Di negara-negara luar, gejala sosial akibat politik sebenarnya jarang terjadi. Namun, beda ceritanya dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri, gejala sosial akibat politik disebabkan oleh maraknya tindak korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Yang ketiga, gejala sosial akibat kebudayaan. Selain gejala sosial akibat ekonomi dan politik, gejala sosial juga bisa muncul akibat adanya masalah pada kebudayaan. Hal ini juga terjadi beberapa kali di Indonesia. Mengingat negara kita bukan negara homogen, munculnya gejala sosial akibat masalah kebudayaan sebenarnya cukup wajar terjadi. Di Indonesia sendiri, masalah kebudayaan yang muncul biasanya disebabkan oleh pergesekan budaya dan kurangnya rasa toleransi di masyarakat. Meski cukup wajar, gejala sosial akibat masalah budaya bukan sesuatu yang bisa diabaikan karena dapat memicu terjadinya perpecahan. Yang keempat, gejala sosial akibat lingkungan alam. Di masa lalu, gejala sosial akibat lingkungan dan alam bukanlah sesuatu yang patut untuk dikhawatirkan. Mengingat orang dulu sangat menghargai alam, maka mereka sangat berhati-hati dalam segala hal yang berhubungan dengan alam. Hal itu berbeda dengan orang di zaman sekarang yang justru kurang peduli atau bahkan tega merusak alam demi kepentingan dirinya sendiri. Akibatnya, keseimbangan alam terganggu dan memicu terjadinya banyak masalah. Masalah-masalah inilah yang akhirnya memunculkan gejala sosial akibat lingkungan alam. Yang kelima, gejala sosial akibat psikologis. Tidak hanya alam, penyimpangan perilaku seseorang di lingkungan juga bisa menyebabkan masalah sosial. Penyimpangan perilaku sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu karena sifat mereka yang memang buruk atau bisa juga karena masalah psikologis. Sekali dua kali, penyimpangan sosial ini akan membuat orang lain yang berada di sekitarnya merasa tidak nyaman dan akhirnya berujung kepada gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, contoh gejala sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah gejala sosial yang muncul di setiap negara dan menjadi masalah utama negara berkembang. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimum masyarakat di suatu wilayah. Kondisi ini dibuktikan dengan pendapat masyarakat yang rendah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, kenakalan remaja. Kenakalan remaja termaksud gejala sosial dan munculnya kenakalan remaja, sebab kondisi ini dapat memicu adanya perubahan sosial di masyarakat. Yang ketiga, kewirausahaan. Pada dasarnya, kewirausahaan itu merupakan pencipta bisnis baru, di mana makna bisnis baru adalah tidak menduplikasi bisnis yang sudah ada, namun lebih mempunyai beberapa unsur kebaruan. Umumnya, kewirausahaan hadir sebagai praktik untuk memecah masalah sosial di masyarakat. Namun, kewirausahaan juga memiliki risiko kehilangan besar akibat kegagalan investasi. Beban kerja yang relatif berat pun sering kali membuat orang lebih mudah stres. Yang keempat, pengangguran. Pengangguran adalah masalah individu yang serius, di mana bertambahnya angka pengangguran dapat memicu peningkatan inflasi di suatu negara. Dan yang terakhir, yang kelima, kejahatan. Kejahatan dalam perspektif masyarakat adalah perilaku yang sudah melanggar aturan yang masih hidup dalam aturan masyarakat. Adanya kejahatan di lingkungan masyarakat bisa sangat merugikan, bahkan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Yang kelima, faktor gejala sosial. Yang pertama, kultural. Kultural itu terjadi karena adanya pertumbuhan dan perkembangan suatu nilai di masyarakat atau budaya yang sudah menjadi nilai-nilai yang dianut masyarakat. Yang kedua, struktural. Struktural itu terjadi karena suatu keadaan yang memengaruhi suatu pola tertentu. Hubungan yang terjalin antara individu terhadap kelompok di lingkungan masyarakat. Yang keenam, dampak positif dan negatif gejala sosial. Nah, yang kita bahas pertama yaitu dampak positif. Yang pertama, potensi munculnya nilai dan norma baru. Gejala sosial dapat menjadi penanda bahwa norma masyarakat sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai untuk diterapkan lagi.
Dengan demikian, gejala tersebut dapat memunculkan nilai dan norma baru sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatnya kesetaraan gender. Dampak positif gejala sosial yakni meningkatnya kesetaraan gender antara pria dan perempuan, di mana keduanya memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia. Gejala yang timbul dalam masyarakat menjadi penanda bahwa adanya ketimpangan gender sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Yang ketiga, tingginya kesadaran politik. Ada masyarakat yang tingkat kesadaran politiknya masih rendah. Dalam hal ini, gejala sosial membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Yang keempat, berkembangnya industrialisasi. Salah satu dampak positif gejala sosial adalah meningkatkan perkembangan industrialisasi dan produktivitas masyarakat. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu dampak negatif gejala sosial. Yang pertama, itu terjadinya kerusakan alam. Banyak masyarakat yang berupaya mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Akibatnya terjadilah kerusakan alam. Yang kedua, munculnya penyimpangan sosial. Dampak negatif gejala sosial adalah munculnya perilaku penyimpang atau penyimpangan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, timbulnya konflik. Gejala sosial dapat menimbulkan konflik seperti tawuran, peperangan, perebutan wilayah, dan sebagainya. Nah, yang keempat, munculnya kesenjangan sosial. Salah satu dampak negatif gejala sosial adalah munculnya kesenjangan sosial yang dapat memicu tumbuhnya masalah sosial seperti tindakan kriminal. Sekian dari presentasi saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.